Halo pemirsa, seperti biasa, bersama saya di channel andalan kita, tempatnya kamu mendapatkan update saham Indonesia yang objektif dan data-driven. Pada video kali ini kita akan membahas fenomena terbaru di pasar komoditas tembaga koper dan dampaknya terhadap saham-saham tembaga Indonesia. Kita akan ulas dari awal, kenapa harga tembaga kembali naik, siapa yang naik di Bursa Efek Indonesia, sampai nilai intrinsik dan fundamental emiten tembaga. Jadi, pastikan kamu nonton sampai habis. Bagian 1, apa yang terjadi di harga tembaga? Baru-baru ini harga tembaga di London Metal Exchange (LME) kembali menguat. Pada sesi perdagangan terbaru, harga tembaga tercatat menyentuh sekitar $13.154 Amerika Serikat per ton setelah sempat berada di level tertinggi di atas $13.000 Amerika Serikat, didorong oleh faktor pelemahan dolar AS dan dinamika pasar global. Hal ini menjadi panggung sentimen positif bagi saham material, khususnya emiten yang bergerak di sektor tembaga di Bursa Efek Indonesia (BEI). Kenapa bisa demikian? Ada beberapa faktor yang mempengaruhi harga tembaga. 1. Dolar AS melemah, sehingga komoditas yang biasanya dihargai dalam dolar menjadi lebih menarik bagi pembeli global. 2. Sikap pasar terkait suplai setempat di global, di mana gangguan operasional di beberapa tambang besar dunia, termasuk di Indonesia, membuat suplai tembaga sedikit ketat. 3. Sentimen investor global terhadap komoditas dasar seperti tembaga meningkat karena prospek permintaan dari sektor energi terbarukan dan kendaraan listrik relatif kuat dalam jangka menengah. Bagian 2, mana saja saham yang naik di BEI? Dalam rally harga tembaga tersebut, 3 emiten yang terkait langsung dengan industri pertambangan tembaga Indonesia mencatat kenaikan harga saham. 1. PT Aman Mineral Internasional Terbuka (AMMN) naik signifikan ke sekitar Rp7.775 hingga Rp7.975. 2. PT Merdeka Copper Gold Terbuka (MDKA) naik sekitar Rp3.390. 3. PT Tembaga Mulia Semanan Terbuka (TBMS) saham produsen tembaga dan aluminium juga naik sekitar 2,7%. Jadi, secara umum jika harga tembaga global meningkat, saham perusahaan yang berkaitan dengan produksi atau penjualan tembaga seringnya mengikuti arah itu. Bagian 3, analisis fundamental dan valuasi emiten. PT Aman Mineral Internasional Terbuka (AMMN). Profil perusahaan. Perusahaan ini merupakan holding pertambangan yang memiliki bisnis utama di tembaga dan emas, terutama lewat operasi tambang batu hijau di Nusa Tenggara Barat. Valuasi dan data fundamental. Harga saham saat ini, sekitar Rp7.700 sampai Rp7.900. Market cap, kurang lebih Rp521 triliun, besar untuk sektor domestik. EPS/TTM, mendekati 0, belum menunjukkan laba per saham positif. Target harga analis, rata-rata sekitar Rp9.450 dalam 12 bulan, potensi upside sekitar 18%. Catatan fundamental. Secara valuasi, AMMN memiliki volatilitas harga yang cukup tinggi dengan rentang 52 minggu Rp4.500 hingga Rp9.225. Profitabilitas dan EPS saat ini tidak menunjukkan keuntungan per lembar saham yang kuat, sehingga investor jangka panjang perlu memperhatikan laporan keuangan triwulan. PT Merdeka Copper Gold Terbuka (MDKA). Profil perusahaan. MDKA bukan hanya fokus pada tembaga, tetapi juga emas, perak dan mineral lain. Perusahaan ini memiliki sejumlah tambang termasuk 7 bukit di Jawa Timur. Valuasi dan data fundamental. Harga saham, sekitar Rp3.300 sampai Rp3.400. Market cap, sekitar Rp80 triliun. PE, negatif menggambarkan rugi bersih dalam beberapa periode. PBV, 2,6 kali tinggi untuk ukuran aset dan likuiditas. ROE dan ROA, negatif kurang menarik secara profitabilitas historis. Catatan fundamental. Kinerja keuangan menunjukkan perusahaan belum konsisten mencetak laba selama beberapa tahun terakhir dan memiliki rasio hutang yang relatif tinggi. Valuasi intrinsik MDKA menurut beberapa model menyarankan bahwa harga pasar saat ini bisa sedikit overvalue dibanding intrinsik value sekitar Rp2.640 per saham. Bagian 4, prospek harga dan fundamental tembaga di masa depan. Secara global, harga tembaga dipengaruhi oleh supply demand dunia. Permintaan dari sektor industri seperti energi terbarukan,
listrik, konstruksi, kendaraan listrik diyakini akan terus tumbuh. Namun harga komoditas juga sensitif terhadap penawaran dari tambang besar di dunia. Di sisi lain, laporan menunjukkan bahwa beberapa gangguan pasokan, seperti insiden di tambang besar dunia, sempat membuat suplai agak ketat dan mendorong harga naik. Kunci yang perlu diperhatikan investor. 1. Laporan triwulan emiten tembaga Indonesia, laba, rugi dan produksi. 2. Data permintaan global, terutama dari China dan sektor energi. 3. Nilai tukar dolar AS dan kebijakan perdagangan global yang memengaruhi harga komoditas. Bagian 5, kesimpulan dan rekomendasi singkat. Harga tembaga global menguat, mendorong saham tembaga di BEI naik. AMMN terlihat memiliki kapitalisasi besar dan target harga yang cukup menarik, namun masih perlu diperhatikan EPS. MDKA fundamentalnya kurang stabil, dengan profitabilitas yang masih belum konsisten. Saham lain seperti TBMS naik juga, namun investor harus melakukan riset tambahan terhadap fundamentalnya sendiri. Kalau kamu ingin analisis mendalam saham tertentu, seperti value investing, dividend yield, atau technical trading, tulis di kolom komentar. Jangan lupa like, subscribe, dan share video ini supaya kamu dan teman-temanmu makin smart dalam investasi saham Indonesia. Sampai jumpa di video berikutnya. Semoga sehat selalu dan salam sukses.